Shalom jemaat GBI Raja Wali yang dikasihi Tuhan. Shalom juga jemaat yang ada di rumah. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai beribadah, saya mau mengingatkan kembali agar kita tetap mengenakan masker, ya, tertutup dari hidung selama ibadah berlangsung. Jadi mohon kita sama-sama menerapkan protokol kesehatan di tempat ini agar kita sama-sama saling melindungi. Amin. Mari kita naikkan pujian yang meninggikan Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang layak kita sembah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan, Yesus ku cinta
Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita.
imani, yakini. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Kita naikkan pujian ini kembali. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Yang akan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Saya dan jemaat bangkit berdiri, katakan, Tuhan menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Saya dan hamba Tuhan berdiri bersama. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dan lagi katakan dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah
kami senantiasa memuliakan Engkau di tempat ini, meninggikan nama-Mu. Dan bila juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, berfirmanlah kepada kami. Kami rindu Tuhan akan firman untuk menguatkan iman kami pada pagi hari ini. Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja agar setiap kami dapat mengerti dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga untuk berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berapi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, sehingga semua apa yang kami sampaikan itu semua bersumber dari Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan telah menolong memberkati kita sehingga kita dapat beribadah kembali. Dan beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati yang namanya kematian Tuhan kita Yesus Kristus dan kebangkitannya. Dan nanti pada hari tanggal 13 ya, bulan 5 ini, pada hari Kamis ya, kita akan memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya, di mana Dia telah sedang mempersiapkan tempat bagi kita, dan setelah itu Dia akan kembali untuk menjemput kita untuk yang kedua kali. Oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan kepada kita, mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, dan kita akan baca saja Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ya. Saya akan baca, mari kita memperhatikan semuanya. Roma pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan saya ambil tadi di ayatnya yang ke-11, yaitu mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ya, sekali lagi saya baca, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Mati bagi dosa yaitu kita telah dibaptis ya. Kita telah dibaptis di dalam kematiannya, yaitu kematian Tuhan Yesus. Dan hidup bagi Allah yaitu hidup di dalam hidup yang baru. Artinya bahwa manusia lama kita, yaitu segala kedagingan, segala dosa ya, perbuatan-perbuatan jahat ya yang kita lakukan ya, telah dibaptis, telah disalibkan bersama dengan Yesus, dan telah dikuburkan bersama Yesus dalam kematiannya, dan kita hidup dalam kehidupan yang baru di dalam kebangkitan. Maka kita disebut adalah orang yang sudah lahir baru atau menjadi manusia baru ya. Kita baca di ayatnya yang keempat, Roma 6 tadi ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Artinya bahwa tadi dikatakan mati bagi dosa, hidup bagi Allah, artinya kita telah baptis, telah dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan dalam kematiannya, dan telah dibangkitkan kembali menjadi hidup yang baru, menjadi manusia yang baru di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup baru artinya meninggalkan segala sifat lama kita, dan kita memulai kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Itulah yang dikatakan hidup baru, yaitu memulai kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, hal apa saja yang kita lakukan untuk menjadi manusia baru? Nah, ini yang penting Bapak. Hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjadi manusia baru atau hidup baru di dalam Tuhan? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui, Hal apa saja yang kita lakukan untuk menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan atau hidup yang baru di dalam Tuhan? Yang pertama, yaitu kita harus meninggalkan dosa. Itu yang pertama Bapak. Hal yang pertama harus meninggalkan dosa. Kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22. Jadi hal yang pertama tadi kita harus meninggalkan segala dosa. Efesus 4 ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Sekali lagi, yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang lama harus menanggalkan manusia lama. Artinya bahwa segala kedagingan tadi, manusia lama dosa harus ditanggalkan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sifat atau karakter yang buruk selama ini harus kita tinggalkan agar kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan, manusia yang berkenaan di hadapan Tuhan. Dosa hanya membawa kita kepada kebinasaan, kepada hukuman, tetapi hidup di dalam Tuhan adalah membawa kita kepada hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, oleh karena itu supaya kita menjadi manusia yang baru, kita harus yang namanya itu meninggalkan dosa. Kita harus meninggalkan dosa. Selamanya apa dosa yang kita lakukan? Kalau kita baca seterusnya di dalam Efesus pasal yang keempat ini dikatakan dosa-dosa itu, kedagingan itu, misalnya tadi di ayatnya yang ke-25, karena itu buanglah dusta. Kalau selama ini kita sering berdusta Bapak Ibu, dan itulah karakter kita yang lama, itu sifat kita yang lama, berdusta, berbohong. Bapak Ibu, dikatakan kalau kita mau menjadi manusia yang baru, kita harus tanggalkan itu dulu. Dusta apalagi? Marah. Marah termasuk Bapak Ibu kalau kita baca tadi. Terus dikatakan lagi kata-kata kotor. Kalau selama ini kita sering berkata-kata kotor, sekarang kita harus rubah. Puji Tuhan, pada minggu yang kemarin tema firman Tuhan memperkatakan yang namanya berkat atau perkataan yang memberkati. Memperkatakan berkat atau memperkatakan berkat, memperkatakan berkat. Nah, Bapak Ibu, nggak tahu Bapak Ibu apakah sudah melakukan hal yang sama sampai hari ini? Pribadi kami selalu melakukan setiap saat. Minimal kami mengatakan shalom. Minimal kami mengatakan shalom artinya damai sejahtera bagi kita semua. Setiap kami ketemu, kami selalu mengatakan shalom. Tuhan memberkati sampai pada hari ini. Puji Tuhan. Kerinduan kita supaya ke depan kita melakukan itu semua. Kenapa? Kalau kita menyatakan shalom, artinya itu membuat kita untuk tidak berdosa. Kalau misalnya kita marah saat ini, tadi saya bilang ke Pak Haga, shalom Pak Haga. Akhirnya ada yang saya tidak suka sama Pak Haga itu, itu membuat saya, tadi saya bilang ke Pak Haga shalom, kenapa saya sekarang marah? Demikian juga kepada anak-anak. Jadi kalau saya pagi-pagi mengatakan shalom, nanti siang-siang ada sesuatu hal, dan itulah yang mengingatkan saya. Kata shalom itu Bapak Ibu,
sehingga tidak membuat lagi misalnya marah-marah terus. Dan itulah yang dikatakan di sini, kita harus meninggalkan itu, ya, kata-kata kotor, ya, semua ada kata-kata kotor. Bapak Ibu, saya tidak bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti, saya anak-anak kita, anak kurang ajar, anak monyet dan lain sebagainya. Itu semua adalah kata-kata kotor, ya, yang tidak membangun, yang tidak menjadi berkat, ya. Jadi kata-kata itu, apa yang sudah disampaikan kemarin itu, kita harus menjadikan gaya hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu hari Rabu itu, semua itu, wah, shalom, Tuhan memberkati, shalom, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Dan itulah yang kita lakukan kalau mau kita diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau mau kita misalnya dipulihkan oleh Tuhan, kita harus tinggalkan itu tuh, ya. Itu tadi dikatakan, yaitu kata-kata kotor. Apalagi kalau kita baca seterusnya dalam Efesus 4, yaitu sakit hati, dendam, fitnah, apalagi pertengkaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca seterusnya, artinya kita harus meninggalkan semuanya itu supaya kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan, ya. Dalam arti kalau kita masih ada di sini, berarti kita masih pada keadaan manusia kita lagi. Artinya Yesus belum mati bagi kita, Yesus belum bangkit bagi saya kalau kita masih di dalam keadaan itu. Nah, jadi hal yang pertama, ya, yang kita lakukan untuk menjadi manusia yang baru, yaitu kita harus meninggalkan dosa. Yang kedua, hal yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu kita harus membaharui pikiran. Baik, tadi yang pertama kita harus meninggalkan dosa, dan yang kedua kita harus membaharui pikiran kita. Di ayatnya yang ke-23 tadi, Efesus 4 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berubah, ya, merubah pola pikir kita sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi hal yang kedua, kita harus merubah pola pikir kita yang selama ini kita sering berdusta. Sekarang kita harus berkata-kata yang benar, ya. Artinya kita harus merubah pola pikir kita ini. Kalau selama ini kita sering marah, kita harus lemah lembut, sabar, dan penuh kasih. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Itulah yang kita rubah di dalam kehidupan kita. Kata-kata kotor kita harus sekarang ini rubah. Jadi kita harus menggunakan kata-kata bijak, kata-kata yang membangun seperti yang sudah dijelaskan pada minggu-minggu yang kemarin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita lakukan, ya. Setiap kita pergi, kalau saya pergi ke pasar jam 4, saya tetap mengatakan shalom, sekalipun orang di situ nggak ada. Kalau saya datang, saya tetap mengatakan shalom, ya. Jadi luar biasanya kalau orang ini biasanya itu susah untuk menyatakan shalom, tetapi sekarang sudah ada kebiasaan shalom, shalom, kita datang shalom, luar biasa. Itu satu kemajuan, dan itulah yang dikatakan kemarin bahwa kata-kata itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Jangan pernah sekali-sekali katakan kepada aku, wah, karena yang bodoh kamu. Jadi karena nilainya kecil kita katakan bodoh. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, harus kita rubah pola pikir kita, merubah pola pikir sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Nanti bisa kita buka lagi di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu, ada contoh di dalam Alkitab, ya, ada contoh di dalam Alkitab. Bagaimana orang yang sudah dirubah oleh Tuhan, ya, hidupnya berubah menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar di sini. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Coba di atas. Ya. Jadi inilah jemaat, inilah orang yang sudah berubah pikirannya, hidup di dalam Kristus atau hidup di dalam kehidupan yang baru. Saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu perkataan Petrus, ia memberi
Terus diri dibaptis, ya, dibaptis. Artinya tadi bahwa mati bagi dosa artinya dibaptis oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus dan menjadi kehidupan yang baru dalam Tuhan, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, ya, bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Terus ayat yang ke-41, naikkan ke atas, 42. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 ke atas. Nah, 42. Ya, mereka bertekun di dalam pengajaran. Nah, ini karakter. Inilah perubahan yang terjadi pada jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di situ, ya, jemaat itu mereka bertekun di dalam pengajaran. Ya, mereka bertekun di dalam pengajaran artinya mereka senantiasa bertekun di dalam pembinaan-pembinaan Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ya, jadi inilah, ya, pribadi yang sudah mengalami perubahan, hidup baru di dalam Tuhan, yaitu mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Artinya mereka bertekun di dalam pembinaan, ya, pembinaan pembapak hadir, pembinaan kau ibu-ibu pasti hadir. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi tolak ukurnya kalau kita sudah mengalami yang namanya hidup baru, pembinaan rohani yang lain tetap kita hadir. Yang berikut dikatakan di situ tekun dalam persekutuan, ya, jemaat itu mereka tekun di dalam persekutuan. Kalau sekarang itu mereka bertekun di dalam konser, ya, di dalam konser. Dan itulah ciri orang yang sudah mengalami hidup baru di dalam Tuhan, yaitu merubah, ya, ada perubahan di dalam pola pikir, ya, mereka bertekun di dalam persekutuan. Apalagi mereka bertekun di dalam doa, ya, setiap hari Rabu ada doa. Jadi mari yang sudah dulu, mari kita berdoa lagi. Ya, mari kita berdoa lagi. Jadi kadang-kadang naik turun. Ya, kadang-kadang itu doa itu wah, kadang banyak, kadang juga sedih. Nah, jadi itulah ciri-ciri. Yang berikut dikatakan di situ, rajin beribadah, senang memuji Tuhan, sehati bersatu dan senang untuk memberi buat kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu tidak ditanya lagi bagi jemaat di daerah Jawa. Dan itulah hidup yang telah dirubah, yang telah merubah pola pikirnya di dalam Kristus Yesus, dan dia dikatakan itu hidup yang baru di dalam Tuhan. Jadi seperti contoh yang tadi. Dan itulah yang kedua. Hal yang kedua yaitu kita membaharui pikiran, artinya merubah pola pikir sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yaitu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi yang pertama yaitu meninggalkan dosa, yang kedua merubah pola pikir, dan yang sekarang yang terakhir yaitu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayatnya tadi yang ke-13 Roma pasal yang ke-6. Kita kembali kepada Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, jadi yang ketiga yaitu kita harus menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Tadi dikatakan jangan kita menyerahkan hidup kita sebagai senjata kelaliman, senjata untuk membuat kejahatan yang mengakibatkan dosa bagi kita, tetapi kita harus, ya, anggota-anggota tubuh kita itu dipakai menjadi senjata kebenaran di dalam Tuhan, ya, senjata kebenaran. Jadi kita harus melakukan semuanya itu, ya, sesuai dengan firman Tuhan dan apa yang berkenaan di hadapan Tuhan, ya. Jadi seperti pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan, ya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk
melayani Tuhan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menyampaikan, ya, memberitakan kabar sukacita Bapak Ibu Saudara. Kesempatan untuk memberkati orang lewat apa tadi? Lewat perkataan kita, ya, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap kita. Dan itulah yang diharapkan Tuhan bagi kita, yaitu kita harus menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Jadi saat ini Bapak Ibu, ya mari, ya, kita harus meninggalkan dosa. Kita harus merubah pola pikir kita. Dan saat ini kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Dan kita harus memberitakan kabar sukacita kepada siapapun. Lewat apa? Lewat kehidupan kita sehari-hari. Lewat apa? Lewat pekerjaan kita. Kalau kita kemarin sudah sampai di dalam materi konsep kita, yaitu menjadi terang di dalam pekerjaan, menjadi terang di dalam pekerjaan, menjadi terang di dalam keluarga, menjadi terang di dalam komunitas kita masing-masing. Jangan nanti dalam komunitas kita, wah, ini membuat gaduh, membuat kekacauan dan lain-lain sebagainya. Itu tidak menjadi berkat. Jadi sekali lagi kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya minta Pak Gembala untuk berdoa bagi kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terpuji Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Kami sungguh bersyukur pada hari ini kami disegarkan dalam kebenaran firman, karena kami adalah orang-orang yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Kami sungguh bersyukur status kami yang baru di dalam Yesus. Kami adalah orang-orang pemenang karena Tuhan. Kami orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Untuk itu Bapa, dalam kehidupan yang baru yang telah Tuhan percayakan bagi kami, biarlah kami senantiasa Tuhan hidup, yaitu hidup di dalam Engkau ya Bapa di sorga. Bapa di sorga, agar kami dapat menanggalkan segala dosa, agar kami boleh menanggalkan segala dosa yang sehari-hari sering kami lakukan, kebiasaan jelek, kebiasaan buruk yang dalam kehidupan ini sering kami lakukan. Tuhan, mulai hari ini kami mau mohon kepada-Mu, berikan kami kekuatan untuk menanggalkan semua beban dosa itu Bapa, di dalam nama Yesus, dan semua perbuatan dosa. Begitu juga Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya, yaitu untuk hidup kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Bapa. Jadikan kami orang-orang yang taat. Jadikan kami orang-orang yang menjadi pelaku di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami ini Tuhan hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau mengalami kebenaran firman. Kami mau mengalami kasih dalam hidup kami, sehingga kami adalah orang-orang yang benar. Dan terlebih juga Tuhan, kami mau berubah dalam hal berpikir. Pola pikir kami Bapa di sorga dijaga Tuhan dan dirubah oleh Tuhan. Kalau sering selama ini Tuhan kami sering berpikir tentang dunia, Tuhan biarlah pikiran-pikiran kami tertuju kepada Kristus, sehingga pikiran-pikiran kami selalu pikiran-pikiran yang baru yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Materaikan firman-Mu ini, biarlah mulai saat ini Tuhan kami adalah manusia baru yang hidup dalam pola hidup yang baru. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini, berkati pelayanannya pakai dia heran, ajaib, dahsyat dan luar biasa. Berkati juga rumah tangganya, istri dan anak-anak. Masa depan mereka Tuhan, kami yakin Tuhan telah persiapkan yang terbaik, dan usaha pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Engkau datangkan berkat yang melimpah dari sorga, baik berkat materi, berkat jasmani dan berkat rohani. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi juga Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Kami mau memberikan untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Setiap pemberian kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Kami mau memberi dengan tulus, kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan rela. Untuk itu Bapa, berkati setiap pemberian umat-Mu ini, sehingga menjadi berkat bagi pelayanan di GPI Raja Wali ini. Terima kasih Bapa, urapi juga hamba-hamba-Mu.
para pelayan kolektan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sambil mendengarkan pengumuman. Pengumuman GBI Rajawali Bandung tanggal 9 Mei 2021. Gembala Jemaat dan pengurus GBI Rajawali mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan para pelayan yang sudah melayani serta semua jemaat yang berpartisipasi dalam ibadah ini. Ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 13 Mei 2021 dan ibadah Minggu 16 Mei 2021 akan kembali dilaksanakan di tempat ini. Ibadah ke-1 pukul 9.30 sampai 10.30 dan ibadah kedua pukul 11 sampai 12. Mohon anak-anak, jemaat yang baru pulang dari berpergian jarak jauh, dan jemaat yang merasa tidak enak badan tetap beribadah di rumah secara online pada jam 9.30 dan dapat disaksikan di Facebook, Instagram, dan YouTube Live. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu. Mari kita sama-sama berpuasa sambil mendoakan gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Ibadah doa pemulihan diadakan di TKK pada hari Rabu 12 Mei 2021 pukul 16. Pemimpin pujian Bapak Nehemia, pemain musik Bapak Elifati, firman Tuhan Bapak Elisama, piket TKK oleh Komsel Kudus. Persembahan umum, diakonia, komisi penghiburan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Rajawali. Pembayaran janji imam pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Rajawali. Berikut adalah persembahan periode 2 sampai 8 Mei 2021. Ibadah Komsel Zumiat Rajawali akan kembali dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 pada pukul 19. Diharapkan kehadiran Yud Rajawali. Jemaat yang berulang tahun periode 3 sampai 9 Mei 2021, Immanuel Harajati Kewurifa SM, Ibu Adilia Zendrate, Ibu Merina Buller, Saudara Zaida Irwan Banua, Ibu Putri Mangkasilase, Saudari Deborah Claudia Dalata Fenae, kami ucapkan selamat ulang tahun. Mari kita sama-sama terus berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia, dan kami pun mengimbau jemaat GBI Rajawali untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Saya undang bagi berdiri, peganglah tanganmu Roh Kudus.
sungguh baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk waktu yang telah tersedia bagi kami, sehingga kami bisa ibadah hari ini, kami bisa memuji Engkau, kami bisa meninggikan Engkau hari ini, kami bisa memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur buat hadir-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas jamahan-Mu bagi kami semuanya. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa Engkau telah melawat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat melimpah yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami mau berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini, baik pemerintah firman-Mu, Bapak Ade, song leader, singer semuanya yang melayani musik, begitu juga Tuhan yang bagian multimedia, bagian juga sound system, bagian perlengkapan peralatan asar, semua yang melayani hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena mereka melayani oleh karena cinta Tuhan, dan Engkau yang memberkati mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berkat materi, berkat jasmani, dan berkat rohani, serta masa depan Tuhan telah sediakan bagi mereka. Kami juga mau bersyukur atas umat-Mu yang berulang tahun minggu ini. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mempersiapkan bagi mereka umur panjang, kesehatan yang terbaik dan sempurna, serta masa depan yang indah dan penuh harapan. Biarlah kiranya umat yang berulang tahun minggu ini, mereka boleh berbahagia, hidup dalam sejahtera karena Allah di dalam Yesus Kristus yang memberkati mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang baru datang pada hari ini, yang bersama-sama dengan kami dalam ibadah raya pertama ini. Tuhan, mohon juga Engkau yang memberkati, Engkau juga Tuhan yang memberkati mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam apa saja yang mereka lakukan. Engkau penuhi mereka dengan berkat-berkat ilahi. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang belum bisa ibadah sampai dengan hari ini karena sakit. Kami berdoa untuk Pak Bianto, di mana kemarin Tuhan sudah terlaksana proses pemasangan ring di jantungnya. Untuk itu Bapak, kami pertaruhkan dia ke dalam tangan-Mu. Tuhan jamah Pak Bianto, Tuhan pulihkan, dan biarlah oleh dia mengalami kesembuhan dari ilahi, sehingga kami percaya oleh jamahan Allah jantungnya akan normal kembali. Dan begitu pula Tuhan, harapan kami dalam waktu dekat dia boleh pulang ke rumah bersama dengan keluarganya. Begitu juga dengan istrinya dalam perawatan mata di jantung. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau kiranya menjamah matanya sehingga bisa matanya menjadi baik dan pulih kembali. Kami berdoa bagi Nito juga yang terbaring di rumah saat ini. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatannya, kiranya Tuhan juga menyembuhkan dia dari sakit yang dia derita saat ini. Karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau penyembuh bagi semua umat-Mu. Tuhan, terima kasih zaman itu dari kepala sampai ke telapak kakinya. Begitu juga untuk kami berdoa bagi saudara kami Rahmat. Tuhan, terima kasih Bapak bahwa hari lepas hari semakin sehat, semakin sembuh, dan Tuhan sempurnakan kesembuhan sehingga di minggu yang akan datang dia boleh bergabung dengan kami dalam ibadah raya di tempat ini. Dan bagi umat yang masih sakit juga Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, Engkau akan memulihkan mereka, pulihkan kesehatan mereka, pulihkan kekuatan mereka secara sempurna. Kami mau berdoa juga bagi umat-Mu yang sekolah, yang kuliah. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Buatlah anak-anak GBI Raja Wali ini menjadi siswa-siswa unggul, baik di swasta maupun di pemerintah, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dan menjadi teladan terang di dalam sekolah dan kuliah mereka masing-masing. Buatlah mereka sukses ya Bapak di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk para karyawan yang bekerja di pemerintah maupun di swasta. Buatlah karir mereka naik dan bukan turun. Seperti firman, mereka menjadi terang di tempat pekerjaan masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau yang menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Kami mau berdoa juga Tuhan, kegiatan gereja minggu ini,
Tuhan Engkau berkati kegiatan kami, komsel yang akan diadakan Tuhan minggu ini. Tuhan Engkau kiranya menolong sehingga setiap komsel boleh dibangkitkan kembali dan hidup kembali dan berjalan kembali. Ya Tuhan, kami percaya umat yang berdoa Tuhan pasti berkati. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara. Tuhan, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu untuk memulihkan Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi atas bangsa ini. Biarlah Tuhan pulihkan ekonomi bangsa ini, pabrik-pabrik, juga Tuhan industri yang selama ini Tuhan Yesus, ya Tuhan bangkrut, Engkau bangkitkan kembali, baik perusahaan besar, menengah dan kecil, bahkan industri rumahan. Tuhan Engkau berkati semua para wira swasta yang ada di negeri ini, apapun usaha mereka yang Tuhan bangkitkan kembali di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dalam usaha pemerintah untuk memulihkan kesehatan masyarakat, memutus mata rantai COVID ini. Tuhan, program pemerintah yaitu dalam pembagian vaksinasi daripada COVID ini, biarlah ini boleh berjalan dengan baik dan sempurna sampai semua nanti rakyat Indonesia ini divaksin. Ya Tuhan, terima kasih, itu harapan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, dalam usaha-usaha pemerintah menangani keamanan atas bangsa ini, Tuhan berkati pemerintah, berkati aparatur keamanan dan juga para penegak hukum, yang Indonesia damai oleh karena Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dalam menangani orang-orang yang terdampak oleh bencana alam, baik oleh banjir, oleh gunung meletus, dan oleh apa saja Tuhan bencana alam yang menimpa bangsa ini, Tuhan tolong di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan, Bapa di sorga, kami berdoa di mana-mana diadakan ibadah hari ini, Tuhan berkati, baik yang secara onsite maupun online. Ibadah kami nanti pada hari Kamis, ibadah pertama dan ibadah kedua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua boleh melaksanakannya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Harapan kami kepada-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati kami, berkati para pelayan pada waktu itu. Dan kami rindu Tuhan mengalami kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu dan mengalami lawatan-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami semua umat-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mau berdoa dalam perjalanan pulang, biarlah umat-Mu ini pulang dengan sukacita, pulang dengan membawa damai, pulang dengan kekuatan yang baru. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita dengan iman, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus, salam Tuhan.